Nah, hari ini aku lagi mau buat semur. Ini pertama kali aku buat semur. Nah, ini gampang banget tanpa santan, tanpa kemiri. Nah, untuk perbahanan bumbunya sendiri sini aku pakai cabai merah ini sekitar 100 atau 1 ons lebih. Bawang putih, terus bawang merah, jahe, terus ini ada kemiri, aku pakai 2 sendok makan. Kemudian aku ada jahe juga, lengkuas, daun jeruk sama satu buah ini. Satu buah tomat. Nah, buat aroma terapiknya bunga lawang, kapulaga, kayu manis, pala, sama daun salam, sama cengkeh. Jangan lupa ini kecap manis cap bangonya ya. Kalau ada Indofood juga nggak apa-apa. Nah, untuk pala nanti aku blender ya. Nah, pertama di sini biar lebih memudahkan memblender, di sini aku mau potong-potong dulu bawang merahnya jadi beberapa bagian. Nah, ini lengkuasnya juga aku mau potong-potong jadi beberapa bagian. Nah, buat bonggolnya di sendiri nanti aku geprek kemudian dimasukin utuh ya, jadi nggak di blender. Nah, kalau yang dipotong-potongnya aku mau blender. Nah, ini tomatnya juga aku di blender aja sekalian ya. Nah, selanjutnya siapkan nih blendernya atau choppernya, masukin semua bahannya ya. Nah, ini dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, tomat, sama percabai jahe jangan lupa. Nah, ini kayak gini. Kalau kalian suka pakai kemiri nggak apa-apa, tapi di sini aku resepnya nggak pakai kemiri dan nggak pakai santan sih resepnya ya. Jadi ini lebih ekonomis, agak lebih sehat lah. Nah, ini dimasukin aja semuanya. Nah, ini buat ketumbarnya aku udah sangrai dulu ya, jadi lebih wangi. Kemudian ditambahin minyak, boleh air nggak apa-apa. Nah, secukupnya, kemudian di blender aja sampai dia halus. Nah, ini kayak gini penampakannya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai setengah daging. Nah, ini dagingnya daging Pakistan ya, sapi Pakistan. Nah, ini aku beli setengah kilo aja dan di cutting sama si mamangnya. Nah, ini udah dicuci bersih. Kemudian aku siapin wajan ini, wajan yang bilang wajannya sangat apa ya, lucu ya. Ini kayak gini wajannya. Nah, ini dimasukin aja paling bawah si dagingnya yang udah dicuci. Kemudian nih bumbu halus dimasukin semuanya. Jangan ragu-ragu ya, masukin aja semuanya biar nanti lekoh. Karena kita nggak pakai santan, jadi si bumbunya harus bener-bener banyak terus lekoh, jadi lebih enak gitu. Nah, ini daun jeruknya dirobek aja bagi dua. Kemudian ini nah lengkuas yang tadi bonggolnya, kemudian aroma terambiknya juga ikut ya. Nah, kemudian ini kecapnya aku pakai 8 sendok dulu. Nah, kalau kurang nanti ditambahin ya di pertengahan. Kemudian ini aku pakai 1 sendok teh merica bubuk, aku adanya yang hitam jadi nggak apa-apa. Nah, ini garam sekitar 1 sendok makan. Nanti aku mau tambahin juga. Nah, ini tambahin juga sedikit lagi minyak gitu, biar dia lebih pelem kalau kata ibu aku tuh. Nah, kemudian diaduk aja semuanya. Ini sampai tercampur merata. Nah, ini kenapa nggak di kompor langsung, biar dia merata dulu ya di sini. Nanti aku langsung masak di kompor. Nah, di sini aku juga tambahin sekitar 3 sendok makan gula pasir. Nah, ini metode ini aku pelajari dari ibu dulu kan waktu lebaran suka kayak gini. Tapi dia ditumis dulu si bumbunya. Nah, ini sama persis tapi di sini aku nggak ditumis dulu ya biar nggak ribet. Jadi nanti biar lebih meresap ke dagingnya. Nah, kalau udah kayak gini kita masak di atas api. Nah, apinya cenderung sedang aja ya, nggak usah terlalu besar. Biar kita mematangkan si bumbu yang mentah tadi. Pokoknya ini di oseng-oseng aja kayak masak bumbu biasa. Nah, kenapa si dagingnya harus besar-besar potongannya, biar dia kan diaduk-aduk kayak gini, biar dia nggak hancur. Kalau dia tipis-tipis nanti dia hancur gitu. Nah, kalau kalian maunya direbus dulu silahkan, tapi di sini aku nggak, lebih praktis aja ya, cuci bersih aja. Nah, ini kayak gini. Nah, ini kalau udah agak mendidih kan ada airnya sedikit dari bahan-bahannya. Kita tunggu sampai dia pokoknya mateng, harum si bumbunya. Terus si minyaknya keangkat ya ke atas naik. Nah, itu berarti pertanda udah matang si bumbunya. Nah, di sini aku tambahin lagi sekitar 2 sampai 3 sendok makan lagi si kecapnya. Biar dia lebih pekat ya warnanya, nanti cakep banget pokoknya meresap. Dan jangan takut alot ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini ya semuanya nih, lihat. Udah mulai ke atas si minyaknya dan udah mulai harum. Nah, ini rempahnya lumayan komplit ya, cuma kurang daun serai sama daun salam.
Itu aja ya. Nah ini nggak apa-apa, skip aja. Kalau nggak ada tuh jangan memaksakan. Nah ini kayak gini aja udah cukup, udah enak banget serius. Ini kalau makin dihangatin makin enak. Nah ini kayak gini nih udah siap buat dimasukin air karena udah tanak si bumbu-bumbuannya ya. Nah kemudian ini dimasukin aja air sekitar 1 liter lebih, pokoknya sampai dia terendam, dan kita tunggu sampai dia matang. Udah gitu aja, ini simple banget. Awalnya doang yang ribet ya. Nah di sini aku juga tambahin sekitar setengah sendok makan lagi garam sama MSG. Nah kalau kalian gak suka MSG boleh pakai kaldu jamur atau kaldu ayam ya, atau kaldu sapi juga boleh. Nah ini diaduk-aduk supaya semuanya larut, dan kita tunggu sampai dia mendidih. Nah kayak gini. Nah ini aku masak sekitar 1 jam dari proses tadi dinyalain api sampai dia mateng. Nah ini kayak gini. Ini belum ya, masih banyak airnya, nanti dulu. Nah serius. Nah ini cabenya kan tadi banyak jadi agak merah, si hasil dari semur dagingnya ya. Nah serius ini bumbunya tuh enak banget, lekoh banget, meskipun tanpa santan, tanpa kemiri, ini dijamin enak banget. Jadi kalian kalau yang alergi kemiri ataupun banyakkan kolesterol dari santan, ini cocok banget resep ini ya. Oke ini siap disajikan, tinggal dimatiin kompor. Ini makan sama nasi anget aja udah enak. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Safe Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah ala aku. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku lagi mau mengolah daging. Ini ceritanya sih aku lagi mau buat rendang ya. Nah untuk dagingnya sendiri sekitar 600 gram. Ini aku udah keep di fridge, jadi warnanya udah nggak seger ya, kayak pucat gini karena direndam pakai air. Jadi nggak apa-apa, ini tetap bagus ya. Nah ini aku udah cuci bersih, kemudian kita sisihin dulu. Nah untuk santannya ini sekitar 150 ml dari 1 butir kelapa. Udah itu aja. Nah untuk perbahanan atau bumbunya ini pakai 150 gram cabai merah besar, kemudian ini bawang merah sekitar 60 gram kurang lebih, kemudian ini 1 bonggol bawang putih, 1 ruas jahe, kemudian di sini aku pakai lengkuas ini secukupnya sekitar 3 cm, kemudian ini daun jeruk sekitar 6 lembar sama 1 paket pasta tomat. Nah ini untuk bumbu rempahnya di sini aku pakai curry powder, ini sangat lengkap sekali, jadi gak usah blender lagi, tinggal masukin ininya ya. Nah kemudian di sini aku pakai cabai plik biar agak pedes sedikit. Nah oke. Nah oke, selanjutnya di sini aku mau halisin ini bawang putih, bawang merah, jahe, terus kemudian si cabenya ya. Nah ini dicoper aja sampai dia halus pokoknya. Nah ini kalau udah kayak gini disisihkan dulu. Nah untuk selanjutnya di sini aku siapkan juga air asam jawa. Kemudian di sini aku mau tumis atau gongseng dulu. Ini aku pakai sekitar 3 sendok makan atau 2 sendok. Nah ini digongseng dulu biar keluar wanginya ya. Nah kalau biasanya kan rempah utuhnya tuh digongseng dulu terus di grinder atau di blender ya kayak gini. Ini sama aja sih. Nah ini kayak gini ya sampai dia harum. Apinya kecil aja. Kemudian di sini aku mau masukin si santannya. Nah santannya ini aku udah persnya tuh malam, jadi dia beku ya kayak gini, jadi nggak apa-apa. Nah ini diaduk-aduk aja sampai semuanya larut ya. Ini ada bagian santan yang dia tidur, jadi nggak apa-apa. Nah untuk selanjutnya dimasukin si bumbu halusnya yang udah dicoper tadi. Nah ini kayak gini, katanya sih buat rendang kayak gini. Jadi kalau kalian pemula buat rendang, ikutin cara ini, enak banget, simple banget pokoknya, gampang, 100% berhasil. Nah ini kayak gini. Kalau dimasukin semua, masukin daun jeruk, daun salam, daun kunyit, sama serainya tuh aku lagi nggak ada. Kemudian ya ini seadanya aja, nama juga di rantauan. Nah ini kemudian 1 pasta tomat, ini aku pakai biar nanti warnanya tuh merah, cakep.
Nah, kemudian chili flake aku pakai 3 sendok makan. Kalau kalian adanya cabai kering yang di blender nggak apa masukin ya. Nah, berhubung aku adanya cabai flix, jadi dimasukin aja ya. Nah, untuk selanjutnya kalau udah anget nih dimasukin ya si dagingnya. Nah, ini masukinnya pelan-pelan aja. Jadi aku nggak nunggu si bumbunya tuh kayak mendidih dulu, jadi dimasukinnya biar cepet aja. Nah, ini kayak gini, kemudian diaduk-aduk perlahan aja sampai mendidih pokoknya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini asam jawanya jangan lupa dituang ya. Nah, enak aja kalau pakai asam jawa tuh, kayak ada asamnya terus dia awet juga sih sebagai pengawet, jadi enak. Nah, ini tunggu sampai dia santannya tidak pecah aja. Nah, ini udah kelihatan kental banget. Nah, kemudian di sini aku mau pakai bumbu garam. Nah, ini garam aku pakai 1,5. Kalau kurang tinggal tambahin nanti ya, sedikit-sedikit. Nah, kemudian ini ambu-ambu atau gongseng kelapa yang udah aku tumbuk. Ini aku pakai sekitar 2 sendok makan. Kemudian aku gongseng jadinya 1 sendok makan kayak gini. Jadi nggak apa-apa ya, biar syarat aja. Biar nanti wangi kayak rendang asli ya. Nah, ini kayak gini diaduk-aduk aja. Nah, ini hati-hati ya meletup-meletup kayak gini. Kemudian di sini aku tambahin kentang sekitar 300 gram. Nah, ini ukurannya yang kecil-kecil ya. 300 atau 400 gram. Nah, ini dicuci bersih kemudian masak ya. Nah, kalau masak atau masukkan kentangnya ini setelah si airnya setengah surut. Jadi nanti kentang matang, daging pun matang gitu. Nah, ini terus diaduk-aduk aja. Ini serius bumbunya cuma garam, terus aku pakai sedikit gula sama MSG ya. Nah, ini kaldu ayam. Masukin aja kira-kira 2 sendok teh. Nah, kemudian diaduk-aduk aja. Nah, kalau gula itu opsional karena aku suka agak manis si rendangnya tuh, jadi aku tambahin sedikit. Nah, ini diaduk-aduk aja. Ini serius rendangnya tuh pedas banget, beda sama yang aku makan di hajatan atau di rumah Padang ya. Dia tuh agak asin terus gurih, nggak ada manisnya. Kalau ini ada pedas terus gurih, manisnya sedikit, pas aja. Nah, aku masak ini sekitar kurang lebih 3 jam sampai kayak gini. Ini sebelumnya kurang kering ya, mungkin minyaknya kurang, jadi si kelapa yang aku pakai tuh sedikit, cuma 1, jadi nggak apa-apa dah. Ini pertama kali buat tapi ini serius enak banget. Nah, ini udah jadi. Oke, terima kasih ya udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen. Kalian langsung nonton dan share jika videonya bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah ala aku. Jangan dilupa di recook si rendang simpelnya ya. See you next video and happy cooking.